ونستعينه على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam ini kita bisa kembali belajar bersama dengan niatan untuk mengangkat kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah diperintahkan oleh Nabi kita, talabul ilmi faridah ala kulli muslim, bahwasanya seorang penuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah, karena ilmu itu akan ditanya atau dipergunakan dalam 3 alam, di kehidupan dunia, kehidupan alam barzah, dan nanti di akhirat. Semuanya butuh ilmu. Kita hidup tanpa ilmu seperti orang berjalan di kegelapan malam yang dia tidak memiliki cahaya. Bapak Ibu bisa menggambarkan berjalan di tengah malam gelap dan tidak memiliki cahaya. Itulah gambaran orang yang hidup di dunia ini tanpa ilmu. Nah, dia akan terus jahil sampai mati. Sebab obatnya kejahilan adalah belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kita dari perut ibunda kita semua dalam kondisi jahil. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibunda kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam kondisi kalian tidak tahu apa-apa. Ini asal. Nah, kalau kita tidak mengambil, tidak mengangkat kebodohan ini dengan belajar, berarti kita pun kembali ke asal walaupun sudah tua renta. Ya, seorang yang tidak pernah belajar bagaimana membaca Al-Quran, maka sampai hari ini pun seumur berapapun dia, pasti dia tidak bisa membaca Al-Quran. Seorang yang tidak pernah belajar baca tulis, ini Ibu Buti, itu Bapak Buti, tidak pernah belajar, sampai hari ini pun walaupun sudah 63, pasti tidak bisa baca ini Buti, ini Bapak Buti, ya kan? Karena ilmu itu harus diangkat, kebodohan itu harus diangkat dengan belajar. Nah, begitu pula ilmu agama Bapak Ibu. Kalau kita nggak mengkaji, kita walaupun sudah tua pun kita akan jahil dan tidak tahu. Dan itu hal yang sangat membahayakan. Karena itu kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesadaran, ya, kesempatan, kekuatan yang kemudian kita menjadi orang-orang yang cinta dengan ilmu dan mau belajar ilmu agama, memberikan waktu untuk kita duduk di majelis. Ini hal yang adalah kita syukuri. Jangan sampai nikmat ini dicabut sehingga kita menjadi orang yang jauh dari ilmu, dan itu adalah musibah yang sangat besar. Apalagi kita kaji adalah hadis-hadis Nabi SAW, ilmu yang sangat mulia, ilmu yang datang dari seorang yang mulia, yang bicaranya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kita belajar hadis namanya kita belajar wahyu, karena semua yang disampaikan beliau adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita lanjutkan hadis ke pinten Ibu. Sekarang 44 ya. Ya, sekarang 44 ya. 45. Ya, monggo. Mas bantu baca. Enggak ada lagi. Saya mau bantu baca, Mas. Betul. Bantu baca. Ken boten kesel, gantian, monggo. Kira 44. Monggo. Habal amali madawama sahibuhu wa in qalla. Naam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita bersabda, ahabul amali, amalan yang paling dicinta oleh Allah, yang madawam, apa yang konsisten, yang lumintu, dawam, yang istiqomah gitu ya, atas sahibnya, atas pengamalnya atau pelaku amal tersebut.
Wa in qalla, walaupun sedikit, tapi dawam. Ngajinya sepekan cuma 3 kali misalnya. Ya. 1 jam, cuma sedikit, 1 jam, sepekan 3 kali. Sabtu, Kamis, dan Selasa misalkan. Tapi dia istiqomah, ya nggak pernah tinggal itu. Dia sudah kasih waktu itu, nggak mau diganggu kecuali udur. Kecuali kalau sakit, kalau ada sesuatu yang tidak bisa ditinggal misalkan. Nah itu baru dia tidak berangkat. Kalau tidak, dia pasti jaga, pasti istiqomah. Dia dawamkan yang cuma 3 kali 1 jam itu. Nah, continue setiap pekan dia duduk di majelis 3 jam. Ya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya amal setiap hari Jumat dia kasih kotak masjid 20.000. Tapi dia nggak pernah tinggalkan. Hari Jumat pasti dia sisihkan rezekinya 20.000 untuk masuk kotak masjid. Ada orang yang punya kebiasaan menjaga amal yang istiqomah. Tiap hari Jumat dia kasih anak yatim tetangganya atau orang fakir misalkan 30.000 atau 50.000 setiap hari Jumat, misalkan hari Ahad atau terserah hari apapun. Nah, semua hari barokah ya. Tapi dia terlalu menjaga. Dia selalu mengeluarkan 50.000 untuk membantu tetangganya yang fakir atau anak yatim atau yang lainnya. Istiqomah. Wa in qalla, cuma 50.000, tapi dia nggak pernah tinggalkan. Maka itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu adalah seorang memiliki amalan ini. Amalan yang kita istiqomahi. Ya, pasti kita punya kan? Orang yang jaga sholat jamaah, dijaga terus, jangan sampai ditinggal sholat jamaahnya. Orang yang tiap ba'da subuh membaca Al-Quran setengah juz, 1 juz atau berapa, ya lazimi setelah ba'da subuh dia selalu membuka Al-Quran, dia membaca setengah juz, ya lazimi dia jaga istiqomah terus, apapun, walaupun gak banyak. Dan yang lain-lainnya. Kita istiqomah, baik yang wajib, kalau wajib sudah jelas ya, atau yang sunnah. Kita lazimi, kita jaga, kita terus, itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Karena itu Allah janjikan surga bagi orang-orang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berucap Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, istiqomah dia di atas tauhid, di atas la ilaha illallah sampai mati. Dalam kondisi apapun selalu Allah yang diibadahi, yang disembah. Ketika dalam kondisi fakir, Allah yang diibadahi. Ketika banyak duit, Allah yang disembah. Ketika susah, Allah yang disembah. Ketika senang, Allah yang disembah. Dalam kondisi apapun, dia tidak pernah meninggalkan la ilaha illallah sampai mati. Maka akan turun kepadanya malaikat. Malaikat berkata, alla tahaw wa la tahzanu wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kau tidak usah takut, kau tidak usah sedih, bergembiralah kau dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian, wahai orang-orang yang istiqamah di atas la ilaha illallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, namun untuk istiqomah itu tidak mudah karena dicintai oleh Allah. Tentu syaitan nggak mau diam. Kalau ada amalan yang Allah cintai itu pasti syaitan akan berupaya. Setan akan berusaha agar kita jangan sampai istiqomah. Makanya berat istiqomah itu, butuh kesungguhan, butuh mujahadah. Karena di sana ada faktor-faktor yang menjadikan kita menjadi berat istiqomah. Faktor yang pertama, faktor dari internal kita sendiri. Jadi diri kita sendiri musuh pertama, yaitu hawa nafsu yang selalu bersama kita. Hawa nafsu itulah yang menjadikan kita seringnya sulit istiqomah. Ya kan? Mau melazimi sholat subuh berjamaah, baru 1 bisa, 2 bisa. Ya, hari ketiga sudah mulai diserangan tuh, aduh, berat juga. Sudah mulai berubah, hawa mulai dingin. Ya, sudah musim hujan datang, bangun subuh sudah tambah berat lagi. Mulai dia meninggalkan, padahal sudah dijaga hampir 1 pekan misalkan. Hawa nafsu sering kita menjadikan tidak istiqomah. Jadwal Sabtu ganjil ngaji, kadang-kadang hawa nafsu, ini kok baru nggak mood badan mau ngaji kok males, sekali-kali libur layah-layah di rumah. Hawa nafsu kadang menjadikan kita tidak istiqomah, ya kan? Bahkan 2 pekan sekali, hari Ahad ya, hari Sabtu ganjil 2 pekan sekali. Itu pun karena hawa nafsu kita jadi tinggalkan.
Saya kan malu ya sama Allah, pengajian cuma 1 jam, 2 pekan sekali kita sering absen misalkan, sering bolos. Nah itulah beratnya istiqomah. Ya, beratnya istiqomah dari hawa nafsu kita sendiri. Yang kedua, yang menjadikan faktor kita jadi berat istiqomah dari luar, itu dari syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang selalu membisikkan ke dada-dada manusia, mengganggu, merayu, ya, mengajak kepada hal yang keluar dari istiqomah. Ya, yang ketiga, komunitas yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik, orang-orang yang tidak baik, teman-teman yang tidak baik, bahkan mungkin keluarga yang tidak baik, menjadikan itu juga penghalang untuk istiqomah. Teman-temannya nggak baik, sangat ganggu untuk jadi orang baik. Nah, itulah karena itu butuh mujahadah, kesungguhan agar kita bisa istiqomah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kuli kaulan, katakan kepada aku satu ucapan yang aku nggak akan tanya lagi setelah itu kepada selain engkau ya Rasulullah." Kata Nabi, "Kul amantu billah tsumma istaqim." Kalau begitu ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah kau di atas keimanan. Kata Nabi ya, istiqomahlah kau di atas keimanan sampai mati. Ya. Lanjut Pak, monggo. Monggo Pak. Oh, sakit. Oh, monggo, betul-betul kacamata, Mas Umar. Kurang gede. Monggo, Bapak dosen. Monggo. Gen kula mboten kesel. Monggo. Mungkin dibantu-bantu. Monggo, Pak silakan. Kan baca hadis Nabi itu kan mesti selawat ya. Mesti kan sallallahu alaihi wasallam. Satu salawat 10 salawat loh. Man shalla alaihi wakidan sallallahu alaihi asrar. Jangan kalau baca hadis kan mesti sallallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala 10. Itu minimnya ya. Monggo Mas Sugiti. Oh. Hadis ke-45. Lakinu mautakum. An Abi Sa'id Al-Khudri. Monggo. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Monggo. Betul kelihatan loh. Kacamata ini bingung dibetul nggih. Iki kayak kalau kayak keringanan sih, njing betul pas kacamata nggih. Monggo, Mas anu, betul kacamata. Wah, ini. Monggo Pak. Sinten? Monggo Mas. Ayo sana. Nah. Tahu? Nah, Abu Sa'id Al-Khudri beliau berkata Rasulullah bersabda, "Lakinu mautakum." Talkinkanlah ya. Lakinu mautakum. Memang lafaznya talkinkanlah orang yang mati di antara kalian. Tapi ini maksudnya orang yang menghadapi kematian, yang mau mati. Walaupun lafaznya kalau diterjemahkan memang mautakum, orang yang mati. Dengan bacaan la ilaha illallah. Ya, ini maksudnya orang yang menjelang kematiannya, bukan orang udah mati baru ditahilkan, bukan, nggak manfaat. Ya, dari mana kita bisa terjemahkan kalau itu maksudnya adalah orang yang mau mati? Ya disebutkan dalam riwayat yang lain yang lebih menguatkan makna itu. Rasulullah misalkan mengatakan, ya, Rasulullah mengatakan, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Ini menjadi penguat. Barang siapa yang di akhir ucapannya dia mengucapkan la ilallah, maka dakhala jannah. Jelas? Berarti yang dimaksud akhir adalah akhir menjelang kematiannya, kalimat itu menjadi ucapan terakhir, maka masuk surga. Dalam riwayat Muslim dari hadis Utsman bin Affan, Rasulullah mengatakan, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang mati dan dia mengilmui, memahami la ilaha illallah dakhala jannah. Juga dalam hadis riwayat yang lainnya ketika Rasulullah menghadapi pamannya Abu Thalib menjelang kematiannya, Rasulullah mendatangi, "Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan jadikan pembelaan kau nanti di hadapan Allah menjelang kematian beliau, bukan sudah mati. Jelas ya? Jadi maknanya orang yang mau mati, bukan yang sudah mati. Ya, nah, adapun talqin itu ada dua cara Bapak Ibu yang dijelaskan para ulama. Bisa dengan singgahnya singgah perintah tadi, kul la ilaha, wahai bapak, mbah, mbok, bude, pakde, paklek, bule, la ilaha illallah. Nah, itu namanya pertama, talqin caranya begitu.
Nah, belum bisa, ulangi lagi. Mbah, mbok, bode, pakde, la ilaha illallah. Sudah bisa, la ilaha illallah. Berarti dia sudah berucap pun mangkendel mawon. Walaupun nanti 2 jam, 3 jam baru pecah. Betul napa sing penting niku ucapan terakhirnya. Tidak harus la ilaha tek niku sinetron. Gampang men maksudnya. La ilaha illallah niku sinetron, Pak. Kayak di sinetron ibu-ibu ya. Ya, mungkin 1 jam belum meninggal, apa yang penting itu. Lah, nanti kalau ternyata dia ngomong lagi ngelak nduk, aduh, berarti ngelak balinnya, Mbah, lah ya, sudah ngelak nanti ampun, berarti dia sudah batal, ditalkin gemele, gitu, ditalkin gemele. Sampai itu ucapan terakhir. Yang kedua, cukup diperdengarkan. Ya sepo wis angel ngomong gitu. Ngomong coneh muni lafaz la ilaha ngomong njaluk apa ora iso ngono lho. Lah niku cukup diperdengarkan. Ditempel ke teng kuping ini la ilaha illallah Mbah. Baleni meneh la ilaha illallah terus cukup diperdengarkan. Itu 2 cara. Tinggal lihat kondisi mayit, orang yang mau mati. Kalau dia masih bisa diharapkan bisa berucap, kita talkinkan dengan cara perintah tadi. Kalau orang ini jangankan ngomong itu ya, mengucapkan kalimat itu ya, ucapan yang biasanya sulit, maka cukup diperdengarkan, ditempelkan ke telinganya kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu cara mentalkinkan orang yang mau mati di antara kalian. Monggo Pak Ustaz. Betul kacamata. Monggo Mbak Sabito. Ustaz, betul. Bihasbin mri'im minasyarri ayyahkira akhahu al-muslima rawahu ya. Ya kata Nabi SAW, bihasbi imri'in minasyarr, cukuplah seorang divonis buruk ya, ayyahkira akhahu al-muslima, kalau dia suka meremehkan saudara muslim yang lainnya. Ini jangan berakhlak buruk. Kalau suka meremehkan orang Islam, ya, meremehkan mungkin karena hartanya, orang fakir diremehkan, ya, diremehkan karena tubuhnya yang cacat, dicaci, dibully, diremehkan karena dari keturunan orang-orang yang bukan bangsawan, ya, bangsane tangyawan, gitu, ya, atau bukan orang-orang yang priayi, ya, orang yang golongannya darah biru. Ya, jangan sampai ada orang Islam seperti itu bukan budaya, itu budaya tetangga, agama tetangga sebelah. Ada kasta Sudra, kasta Shiva, kasta Brahmana. Kalau kasta Brahmana itu paling tinggi, itu nggak boleh ngomong sama kasta Sudra, kasta Brahmana nggak boleh nikah dengan orang yang kastanya Sudra. Bayangkan, Islam itu tidak mengenal begitu. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh orang yang paling mulia di antara kalian orang yang paling takwa, yang dinilai oleh Allah takwanya. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta, bukan tubuh dan fisik. Ya, Rasulullah mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila sawarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguh Allah tidaklah melihat kepada jasad-jasad kalian, soar bentuk-bentuk kalian, model tinggi, tegap, besar, gede, ya, putih, bersih dan lain-lain, bukan. Tapi yang Allah lihat hati dan amal kalian. Nah itu ketika Rasulullah ditanyakan, ya Rasulullah, siapa orang yang paling siapa orang yang paling mulia di sisi Allah? Nabi katakan atqakum, orang yang paling takwa di antara kalian. Karena itu jangan suka meremehkan saudara kita siapapun dia, ya. Baik, kadang-kadang meremehkan dengan panggilan. Di masa Nabi pernah terjadi suatu kekhilafan sahabat. Ada orang manggil Bilal dengan panggilan ya hitam. Bilal kan orangnya hitam ya. Tapi Nabi marah itu. Kata Nabi, fika jahiliyah, padamu ada perbuatan jahiliyah. Ya, panggil namanya. Panggil namanya. Maka sahabat, sifat sahabat kalau salah ditegur langsung bertobat. Langsung, ya Bilal, injaklah tengkokku supaya aku lebih hina daripada kamu. Setelah dia memanggil dengan panggilan hitam, sama Nabi tegur, padamu ada sifat jahiliyah. Itu akhlak tidak baik. Langsung tobat, ya Bilal, injaklah tengkokku supaya saya merasa lebih hina daripada kau. Pernah satu saat Rasulullah menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk mengambil kayu siwak, naik di pohon siwak. Ya. Kemudian angin cukup berhembus kencang sehingga membuat jubah Abdullah tersingkap.
Dan Abdullah itu kakinya sangat kecil, ya, sehingga beliau panjangkan jubahnya supaya nutupi sangat kecil betisnya itu. Sampai diejek oleh Abu Jahal kalau kaki belibis, saking kecilnya betis beliau. Abdullah ibn Mas'ud ini. Sahabat terentak tanpa sengaja tertawa melihat kecilnya betis Abdullah. Maka Rasulullah pun juga tidak suka. Bahkan beliau kemudian apabila betisnya Abdullah ibn Mas'ud ditimbang, dilawankan dengan gunung Uhud, niscaya akan berat betisnya Abdullah ibn Mas'ud. Kecil betisnya, tapi Ahlul Badr, ikut perang Badr 308.000. Ya, kekuatan tauhid yang telah menjadikan seorang yang sangat kecil tubuhnya ikut di perang Badar. Nah, kita ini kalau ada perang nggak ikut nggak ini? Ya. Saya, ikut nggak, mau izin Pak, saya ya, tauhid kita belum kuat ini, mau perang masih takut ya. Wah, kalau nanti ikut perang, istri saya gimana? Bapak mungkin belum pernah ya, kan saya pernah perang. Bagaimana beratnya itu? Mau berangkat perang itu dulu, wah ya Allah, anak saya Adib masih kecil tuh, masih TK kelas 1. Sinti anak siji, lucu-lucu nih, mangkat perang. Ya Allah, berat sekali. Ya. Tapi tuntutan syariat waktu itu kan harus begitu ya, karena fatwa ulama waktu itu berangkat ke Ambon waktu tahun 2000 ya. Wah, gimana ini? Belum orang tua kalau ngerti gimana, akhirnya saya punya cara segini aja deh, bisa saya nanti surat ini buat ibu ya, tapi jangan diberikan sebelum saya berangkat. Kalau udah saya sampai Ambon baru berikan ini kepada ibu. Ya, seperti itu ya. Meninggalkan kerjaan tinggal langsung. Saya dulu kan jual mie ayam, mungkin teman-teman tahu ya. Nah, jual mie ayam Pak Sukidi itu paling tahu, saya mengambil mie ayam dari beliau tuh. Begitu jual mie, tinggal semua kerjaan, tinggal bismillah berangkat di sana. Itu maksudnya itu betul-betul butuh perjuangan untuk bisa dilihat itu ya, betul kekuatan tauhidnya. Anak saya nanti gimana, istri saya gimana, makannya gimana, setelah dipikir bismillah berangkat gitu aja. Nah, itu contoh saja, bukan saya ingin mengatakan saya berani, bukan, cuma saya tidak berat. Orang berangkat jihad itu berat sekali ya. Harus meninggalkan kerjaan, meninggalkan keluarga, meninggalkan apa itu, tinggal semua. Ya, makanya pantas kalau Allah menggajar diganti dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqatalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwanya orang-orang beriman dengan surga. Jiwanya dibeli dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah, membunuh atau terbunuh. Demikian janji Allah tertera dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Artinya Allah membeli jiwa orang beriman dengan surga karena memang berjuang di jalan Allah. Ya, maka kita tidak boleh meremehkan Bapak Ibu siapapun dia, apalagi sudah ngaji lama, nyemerehkan orang yang baru ngaji kemarin. Ente baru ngaji berapa hari? Baru anak kemarin, kami udah bertahun-tahun ngaji. Tidak perlu kita meremehkan. Mungkin penampilan mereka masih biasa, jangan. Mungkin kita sudah pakai jubah, sudah pakai imamah. Mungkin ada orang ngaji pakai celana jin. Kalau jin itu tinggo ya. Celana jin diejek, wah kamu tuh ngaji nggak sopan. Ya orang belum tahu. Biarkan saja. Dia dapat datang di majelis ilmu itu sudah bagus ya. Biar nanti yang didik itu lingkungan. Soal pakaian itu gampang ya, mau merubah pakaian itu nggak perlu lama-lama ya. Yang penting bukan itunya, bukan penampilan pakaian, tapi jangan meremehkan siapa saja, apalagi seorang muslim. Siapapun kita nggak boleh memandang dengan preman, karena itu bentuk seorang itu dikatakan buruk karena Nabi ayah kira akhahu al muslim, orang yang suka meremehkan saudara muslim yang lainnya. Nah, itu juga bentuk sombong. Batarul haq wa ghumdun nas, ya, menolak kebenaran dan suka meremehkan manusia. Ya, monggo. Dia, semampunya Pak. An Abi Musa al-Asy'ari, Abi Musa. Ya, lagi monggo. Qultu ya Rasulullah, min lisanihi
Naam. Abu Musa Al-Asy'ari berkata, "Ya Rasulullah, ayyul muslim afdal? Siapakah orang muslim yang afdal? Seorang Islam yang afdal?" Maka Nabi katakan, "Man salima muslimuna min lisani wa yadihi." Orang muslim yang paling afdal, orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Disebut Nabi lisannya dulu. Karena memang lisan itu lebih mudah untuk berbuat zalim daripada tangan. Kenapa? Karena tangan itu hanya bisa mendolimi yang dekat saja ya. Mau mukul kalau jauh nggak bisa ya. Mau ngambil harta orang lain jauh juga nggak bisa. Baru bisa dekat ngambil. Tapi kalau lisan bukan cuma jauh, udah mati ratusan tahun bisa kita sakiti dengan lisan. Orangnya di luar negeri bisa kita gibahin di sini, ya kan? Orangnya di luar negeri bisa kita gibahin di sini, iya kan? Kita bisa sakiti kalau orangnya jauh di sana. Lisan kita bisa nyakiti, bisa memfitnah, bisa mencaci, bisa memaki, bisa banyaklah kita bisa lakukan dosa dengan lisan kita. Walaupun orangnya nggak bersama kita, jauh di sana, bahkan orangnya sudah mati saja masih bisa kita sakiti dengan lisan kita. Makanya Nabi katakan, orang muslim paling afdal, orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Sebut jadi lisannya. Dan juga Bapak Ibu yang saya muliakan, nanti banyak orang Islam yang harus mampir ke jahanam karena buah dari lisannya. Orang Islam akan mampir ke jahanam karena sebab lisannya yang nggak dijaga. Silakan dibuka surah Al-Mudatsir. Masalakakum fis saqar qalu lam nakul minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kenapa Anda masuk neraka Saqar? Kami dulu enggak salat. Kalau enggak salat sudah jelas. Kami dulu tidak suka bersedekah kepada orang fakir, bakhil. Kami dulu suka bicara buruk dengan orang-orang yang suka bicara buruk. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu suka bicara buruk bersama orang-orang yang suka bicara buruk. Hati-hati. Hati-hati ya, lisan dan lisan. Maka Nabi pernah menasihati Abu Bakar sambil berkata, "Ya Abu Bakar, kufa alaika hada." Sambil beliau mengatakan, "Jaga olehmu ini," sambil beliau memegang lisannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Innal abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha yazilu biya finar abada bainal masyriqi wal maghrib." Sungguh seorang hamba dia berkata dengan satu perkataan yang dia tidak pedulikan, ternyata dengan perkataan itu dia diseret ke neraka karena akibat ucapannya tadi sejauh antara barat dan timur. Bayangkan ya, hanya satu perkataan, bukan satu kalimat. Dia berkata hanya sekedap, sebentar, tapi tidak dipedulikan, ternyata kata-kata itu menyebabkan dia diseret ke neraka sejauh antara barat dan timur. Makanya Allah banyak ingatkan dalam Al-Quran, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah lisan yang berucap kecuali di kanan kirinya ada malaikat yang hadir dan selalu mengawasi serta mencatat. Biar kita ingat bahwa ucapan kita semua tercatat, tidak ada yang tidak tercatat. Ya, makanya kalau nggak bisa berkata baik, Nabi anjurkan apa? Diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Karena diam bara'atu dhimah, selamat. Sebab kalau diam nggak punya tanggung jawab, aman ya. Tapi kalau dia berkata, kalau baik dia dapat pahala, kalau buruk dia nanggung dosa ya. Makanya kalau nggak bisa berkata baik, diam. Mending diam, aman sudah. Nggak bisa, nggak dimintai tanggung jawab. Ya. Terus, ya, Mut'im, qati, yakni qati'ur rahmi. Ya. Jadi Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga qati', orang yang memutus silaturahim. Qati'ur rahim maksudnya yakni qati'ur rahim, memutus rahim. Rahim itu yang ada hubungan rahim ya. Ya, karena kita sering salah, Mas, ini orang lain ini, nanti silaturahim ke tempat saya. Padahal bukan hubungan rahim ya. Kalau bukan ada hubungan rahim, bahasanya bukan silaturahim, tapi silatul ukhuwah atau ziarah itu lebih tepat. Tapi karena itu sudah menjadi bahasa yang lazim juga nggak apa-apa. Ya, kalau secara bahasa salah, silaturahim kok nggak ada hubungan rahim kok gila. Tapi silatul ukhuwah, menyambung persaudaraan, atau ziarah itu lebih bagus. Nanti ziarah ke rumahmu ya, tapi ziarah kan bahasa kubur. Memang ente udah mati saya ziarah ya. Itu bahasanya benarnya ziarah. Nah, tapi kalau udah menjadi maklum ya nggak apa-apa silaturahim, tapi maksudnya adalah ziarah. Tapi kalau benarnya ziarah. Nah, itu sudah menjadi biar nanti tak silaturahim ke rumahmu ya.
Memang ada hubungan apa ya saya dengan kamu? Nggak ada hubungan rahim ya. Ya, sebenarnya itu salah. Tapi kalau itu sudah melazim juga nggak masalah. Ya, disambung ya. Memang nyambung itu adalah sekarang kan lebih mudah ya. Ya ada telepon kalau jauh-jauh mau ketemu biayanya mahal ya apa itu dimaklumi ya kalau satu anaknya 5, satu di Sumatera, satu di Kalimantan, satu di Irian Jaya, satu di Solo, yang paling tua di Solo, ibundanya di Solo, yang Kalimantan mau ke Solo anaknya 5, lumayan gitu. Sing lumayan ini NTT gitu Mas. NTB. Nah, sini besok kalau punya istri sini Mas ya. Ya, aduh ya. Nek baik juga sekarang ada call ya, video call itu ya ada lumayan. Tapi sebenarnya semua uang yang digunakan untuk menyambung silaturahmi itu nggak ada yang bernilai, semua bernilai pahala dan semua diganti oleh Allah ya. Karena untuk bertemu itu kadang butuh duit ya, namanya dari Kalimantan ke Solo naik pesawat sudah berapa juta ya. Nah, tapi demi menjaga silaturahim dia rela keluarkan uang, itu adalah sangat bagus. Sebab apa? Sebab disebutkan dalam hadis ya, man ahabba ayyubsata rizquhu an yuslatlahu rizquhu, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya, falyasil rahimah, adalah dia sambung silaturahim. Ya, janjinya dua ya kata Nabi, diluaskan rezekinya, ditangguhkan kematiannya. Artinya panjang umurnya, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Ya, makanya tadi harus mengeluarkan duit ya, tapi tunggu aja gantinya. Kan keluar ya, kita di Solo misalnya dari Sumatera, nah, Solo ya, orang yang paling tua atau ibunya atau kakaknya paling tua ya, yang muda kan ke Solo ya, terus ngumpul-ngumpul selesai. Kemarin datang dari Kalimantan, kapan deh? Sekian Mas. Wah, ya naik apa? Kapal Mas. Kira-kira berapa itu 7 orang ini? Ya kalau pulang pergi 7 juta lah Mas. Alhamdulillah. Mau besok kapan pulang? Hari Ahad besok pulang Mas. Ini alhamdulillah ada rezeki, ini ada uang buat nggak nambah-nambah ongkos cuma kapal 10 juta. Berarti 3 yuto. Berarti 3 yuto. Gitu, bisa saja terjadi demikian tadi janji Rasulullah, siapa yang ingin dipanjangkan, diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya, fayasil rahimah, sambung silaturahmi, jangan diputus ya, jangan diputus. Kalau mereka mutus, jangan mutus ya, mutus ya, diputus jangan mutus ya. Asli jangan mutus, kita nanyakan kabar gitu aja sudah termasuk kita nggak mutus ya. Kalau ketemu assalamualaikum, kalau mereka nggak jawab ya sepenting saya nggak mutus, supaya ya Rasulullah mengatakan di dalam hadis ya, at'imu ta'am ya yuhanas, at'imu ta'am wa salam wa asilu arham wa sallallahu alaihi wasallam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, nah, maka beliau berilah makanan ya, sebarkanlah salam, sambung silaturahim, dan setelah malam di kala manusia itu kau akan masuk surga Tuhanmu penuh dengan keselamatan. Di antaranya asilu arham, menyambung tali silaturahim ya. Nah, itu dijaga. Lanjut. Nah, Mas Anam. Mas. Ya, jelas kan? Man shalla alaihi sholatan, siapa yang selawat kepadaku satu. Kalau jenengan bacakan mesti sallallahu alaihi wasallam ya. Satu. Sallallahu alaihi biha asra. Allah akan berselawat kepada kita 10. Salawat Allah itu maksudnya rahmat Allah, ampunan dan lain-lainnya. Cukup salah jenengan baca. An Abi Musa. Nah, qala qultu ya Rasulullah, ya qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah satu selawat itu jenengan. Nah, kalau nanti baca 3 kali, 3 salawat, 30 rahmat Allah turun. Mana-mana toh Pak? Nah, pinjing bawa kacamata, oke? Biar biasa mengucapkan hadis Nabi loh Pak. Paling enggak aku tahu nginurokne ucapan Nabi kan gitu. Saurip-urip masuk atau maca hadis gitu. Nanti kita bantu ya. Kita bantu baca. Saya juga maklum memang jenengan belum pernah bahasa Arab, mesti bacanya mesti salah, mesti keliru. Yakin saya. Makanya saya bantu. Kecuali jenengan murid-murid santri kalau ngomong jenengan dereng nanti bahasa Arab, belajar nahwu kon maca bener mesti angel. Nahwu itu aune enten artine. A dibaca u niku artine beda, Pak.
Doroba Muhammadun kalban, artinya Muhammad mukul anjing. Kalau bacanya doroba kalbun Muhammadan, anjing mukul Muhammad. Berubah aune artinya jadi benten. Ya, kudune o diwaca a, artinya rusak. Ya. Nah, makanya itu ada ilmunya. Karena jenengan mungkin belum belajar bahasa Arab, ya nanti kita sambung. Saya hanya ingin Bapak biasa baca hadis ya dan mengucapkan salam sallallahu salam yang kan aku gitu untuk orang kesel Pak saya ente sing ngabantu baca. Ya, terakhir ini kita ceritakan ya, siapa yang bersolawat kepadaku. Solawat itu yang paling afdal solawat Ibrahimiyah ya. Ketika Rasulullah tanya Rasulullah, saya tuh kalau mengucapkan salam, kalau ngetos assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi yang solawat pripun ya, Nabi ajarkan itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu solawat Ibrahimiyah, itu yang diajarkan Nabi kepada sahabat yang paling afdol. Kalau nggak bisa, jangan singkat Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad nggih angsal. Mboten usah sibuk dengan selawat-selawat ingkang dipun damel-damel niku kan buatane manungsa. Lho ning apik nggih. Nah jenenge digawe tapi kadang Bapak Ibu isine terlalu ekstrim, gulu angenipun muji jumateng Nabi, padahal Nabi sampun larang la tatruni kama tati nasara Isa bin Maryam. Jangan mujiku dengan pujian yang melampaui batas seperti orang-orang Nasara memuji Nabi Isa melampaui batas sampai mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Kau jangan seperti itu wahai umatku. Katakanlah aku hamba dan rasul yang enggak lebih. Nah, tapi umatnya ternyata memuji dengan pujian-pujian yang melampaui batas nanti di karena waktu habis ya, di selawat-selawat yang banyak tersebar, tapi kalau kita kaji lebih dalam isinya kadang bersikap ekstrim bahkan sampai mengatakan Nabi itu seperti punya sifat ilahiyah. Seperti contohnya saya tutup ya, dalam selawat Al-Busiri yang mengatakan ya akramal khalqi, itu isinya wahai makhluk yang paling mulia. Kalau di sini belum salah, yaitu Nabi Muhammad. Ya, kata si penyair ini, tidak ada tempat kami untuk kembali kecuali kepadamu ya Muhammad ketika kami kena bala dan kena musibah. Bayangkan yang bisa melepaskan bala musibah siapa? Cuma Allah, tapi ini dikembalikan kepada Nabi. Ya, wa mil jutika ad-dunya wa gharataha. Di antara kedermawananmu wahai Muhammad, kau ciptakan dunia dan akhirat. Bayangkan Nabi bisa mencipta dunia dan akhirat. Wa min ulumika, di antara keilmuanmu al-ilmu lauh wal qalam. Di antara keilmuanmu kau mengetahui catatan takdir dan pena-pena pencatat takdir. Rasulullah mengetahui takdir-takdir manusia. Bayangkan, padahal Rasulullah itu tidak mengetahui perkara yang gaib, tapi dalam selawat tadi dipuji Nabi dengan pujian-pujian yang sedemikian hebat sampai melampaui batas kedudukan beliau. Ya, cuma karena dengan bahasa Arab banyak tiang-tiang ingkang boten ngertos arti ini pun nambah goleng-goleng mawon. Ya, karena isinya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salama taman ala sayyidina Muhammadin lilladzi. Sampai saya hafalkan supaya kalau saya nerangkan mungkin ngertos, sebab artinya ini kok ngeri ya. Kalau saya nggak hafalkan saya nggak bisa menerangkan ya. Sampai saya menghafalkan selawat itu bukan untuk saya jadikan selawatan, tapi kalau saya nanti menjelaskan piring ketilu saya hafalkan isinya artinya begini ya gitu. Mohon maaf ya Pak, sudah adzan ya. Insyaallah kita lanjutkan pada mereka datang. Mohon besok hari Sabtu, 1 membawa kacamata, 2 jangan kampung kok wedi ra teko. Ra ngaji arep aku. Aparan ning omah nanti. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun malu, ampun isin.